ini memang benar-benar efektif ya. Selain itu, Bapak ingin sampaikan juga ada beberapa media pembelajaran ya, atau aplikasi yang biasanya Bapak Ibu guru gunakan untuk menyampaikan atau menginformasikan sebuah penugasan. Nah, media dan aplikasinya ini tentu harapannya anak-anak bisa menggunakannya, bisa mengaksesnya ya dengan baik tanpa ada kesulitan yang sangat rumit ya. Jadi aplikasi atau media ini salah satunya yang pertama adalah yaitu Google Form. Nah, ayo siapa yang ingat atau siapa yang tidak mengenal dengan Google Form tentunya ya. Anak-anak ketika di sekolah dasar juga mungkin sudah mengenal ya yang namanya dengan Google Form. Nah, tentu cara mengaksesnya adalah anak-anak perlu membutuhkan terlebih dahulu linknya atau tautannya yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru ya. Tentunya bisa dilihat di grup WhatsApp mungkin ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah menyebarkan linknya, tinggal anak-anak akses saja. Tinggal anak-anak akses, kemudian kalau misalkan bentuknya latihan soal ya dikerjakan. Kalau misalkan bentuknya presensi ya anak-anak isi. Kalau misalkan bentuknya sebuah angket ya, atau sebuah sosialisasi yang harus diisi oleh orang tua ya anak-anak tinggal kirimkan linknya kepada orang tua. Nanti biar orang tua yang mengisi. Nah, itulah media yang pertama yaitu Google Form ya, yang sudah familiar anak-anak ketahui. Kemudian ada lagi yang kedua adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah sama-sama produk dari Google nih ya. Mungkin ada yang sudah mendengar Classroom, mungkin ada juga yang belum sama sekali mengenal yang namanya Classroom. Nah, kalau Pak Ardi tahun lalu biasanya menggunakan Classroom untuk menyampaikan informasi, materi, penugasan, dan presensi itu melalui Classroom. Tetapi bagaimana sih caranya agar anak-anak itu bisa masuk, anak-anak bisa login dan bergabung di kelas yang Bapak buat? Nah, tentu langkah yang pertama adalah sebenarnya baik Google Form atau Google Classroom itu anak-anak bisa mengaksesnya melalui aplikasi dan bisa mengaksesnya melalui web. Kalau web mungkin tinggal mengklik linknya saja, tetapi kalau aplikasi anak-anak bisa mengunduh, bisa mendownloadnya terlebih dahulu di Play Store ya. Jadi kalau misalkan sudah mengunduh, anak-anak tinggal menginstal. Nah, kalau misalkan sudah terinstal, tinggal anak-anak minta kode verifikasinya. Nah, kode verifikasinya ini tentu yang dapat memberikan adalah si pemilik akun atau si pembuat dari Classroom-nya ya. Misalkan Bapak nih mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka yang mengetahui kodenya adalah hanya Bapak saja. Jadi anak-anak silahkan minta ke Bapak, atau biasanya Bapak Ibu guru juga sudah memberikan kodenya terlebih dahulu di grup kelas WhatsApp. Nah, gitu ya. Jadi tinggal anak-anak masuk, login ke Classroom-nya, persiapkan email yang aktif, kemudian buat kata sandinya, lalu anak-anak tinggal masukkan kode Classroom-nya ya di Classroom. Jadi isinya itu berupa materi, berupa presensi atau info-info penugasan ya, tergantung Bapak Ibu guru ya. Selain Google Form dan Google Classroom juga ada media pembelajaran lainnya, bisa melalui aplikasi dan web ya. Tentu ketiganya ini perlu yang namanya kuota. Jadi pastikan anak-anak itu memiliki kuota atau paket data ya, seperti itu. Dicek dulu nih HP-nya ya. Nah, untuk media pembelajaran yang terakhir yaitu media yang bernama Quizizz dan Kahoot. Quizizz dan Kahoot. Nah, tetapi untuk aplikasi dan media ini sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan ini ya, hanya beberapa saja. Kalau Bapak sendiri itu tahun lalu pernah menggunakan aplikasi Quizizz untuk pelaksanaan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, jadi siap-siap saja anak-anak, tidak ada salahnya kita belajar ya menggunakan aplikasi yang namanya Quizizz atau Kahoot. Kalau misalkan biasanya Bapak itu membagikan terlebih dahulu tutorialnya di grup WhatsApp ya. Jadi anak-anak bisa pelajari terlebih dahulu bagaimana sih cara mengaksesnya, bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara loginnya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah,
biasanya Bapak share tutorialnya. Tapi kalau misalkan anak-anak masih bingung, bisa anak-anak lihat juga di YouTube ya, bisa anak-anak lihat di YouTube, di Google, internet ya. Silahkan bagaimana sih cara memakai Quizzes tuh, silahkan. Nah, jadi media pembelajaran Google Form, Google Classroom, dan Quizzes tentu wajib ya, wajib anak-anak kuasai ya. Jadi kalau sekarang kan zamannya sudah teknologi semua, maka sudah tentu itu adalah suatu kewajiban untuk anak-anak semua selaku peserta didik menguasai berbagai macam media pembelajaran yang diterapkan, yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tinggal anak-anak menyesuaikan saja ya. Semoga anak-anak itu bisa langsung beradaptasi dan bisa mudah menerima ya. Itulah materi tentang belajar yang efektif di kala pandemi ini. Jadi semoga anak-anak paham semua dan persiapkan dari sekarang. Dan sebelum Bapak akhiri, tidak lupa nanti anak-anak silakan mengisi sebuah evaluasi ya, sebuah form evaluasi yang bisa anak-anak akses melalui link atau tautan yang Bapak simpan di deskripsi atau Bapak share di grup WhatsApp ya. Jadi silahkan akses linknya, kemudian anak-anak isi ya. Jadi itu saja, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan anak-anak jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk bertanya. Silahkan, Bapak Ibu guru selalu terbuka ya, terutama Bapak juga selaku wali kelas, nanti silahkan anak-anak bertanya ya ke wali kelas atau ke guru BK, silahkan. Kalau wali kelas itu kan ibarat orang tua di sekolah ya. Kalau di rumah kan ada bapak sama ibu guru, bapak dan ibu kandung ya. Tapi kalau di sekolah tentu ada wali kelas. Nanti silakan anak-anak bisa curhat atau mungkin memiliki keluhan di beberapa mata pelajaran, silahkan. Jadi oke, tetap semangat dan jaga kondisi. Semoga anak-anak semua tetap sehat walafiat di rumah ya. Ingat, di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Oke, dan kita saling mendoakan ya. Oke, Bapak tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.